Hai sobat, pernahkah kamu berpikir tentang definisi? Atau pernahkah kamu membaca mengenai perdebatan-perdebatan tentang kata dalam kehidupan sehari-hari kamu? Jika pernah dan tidak pernah, maka mari kita belajar tentang definisi. Jangan di skip, apalagi ditutup videonya. Mari kita sama-sama membahas dan sama-sama kita belajar tentang definisi. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman, semoga sehat selalu di sana. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan paket logika kita yang sebelumnya kita sudah sampai di pembahasan tentang 5 universal. Di mana 5 universal itu berangkat dari pahaman universal zat dan universal sifat. Keduanya terbagi. Itu dapat kalian lihat pada video saya sebelumnya di link di bawah. Pada video sebelumnya saya telah menegaskan bahwa berkaitan dengan 5 universal itu menjadi salah satu dasar ya, untuk kita memahami definisi, karena punya keterkaitan antara pembahasan kita sebelumnya dengan pembahasan sekarang. Sekarang kita akan membahas definisi mengenai tujuan, bentuk, dan syarat daripada definisi itu. Namun sebelum itu teman-teman, perlu kita merefleksikan diri, melihat bagaimana keadaan kehidupan sosial kita, di mana terjadi perdebatan-perdebatan panjang terkait dengan kata dan kalimat yang dilontarkan oleh ilmuwan-ilmuwan hebat di luar sana. Bahkan presiden, budayawan, ulama, kiai, syekh juga melontarkan kata dan kalimat yang tidak sedikit ada juga yang absurd, di mana membuat kita sebagai masyarakat biasa itu kebingungan menelaah apa maksud daripada ungkapan-ungkapan yang dilontarkan oleh para ulama, syekh, kiai, dan sebagainya. Walaupun tidak semua, tapi tetap bisa kita lihat ada. Apalagi kata atau kalimat itu dilontarkan oleh politisi atau pejabat publik yang punya wewenang dalam mengatur masyarakat. Nah, inilah dilema kita, teman-teman. Dilema yang kita alami dalam kehidupan sosial ini sebenarnya itu berangkat daripada ketidakteraturan kita dalam memahami kata dan arti atau makna kata, sehingga seenaknya kita melontarkan, padahal tak lebih dengan hanya memperindah kata saja, tetapi maknanya kosong. Saya sendiri terherankan dan bahkan bingung dengan keadaan ini. Dan saya mulai berpikir bahwa ternyata di dalam kedilemaan daripada pembahasan-pembahasan yang ada, yang mungkin kita temui, dan bahkan Anda yang sekarang sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat biasa seperti saya, atau sebagai dosen, mungkin juga kebingungan. Nah, saya melihat ada celah di sana yang barangkali itulah kenapa kedilemaan pembahasan dalam kehidupan kita itu terjadi. Celah itu adalah tentang definisi atau pembatasan pada kata yang dilontarkan, yang diungkapkan, sehingga harapan kita secara bersama dengan membahas tentang definisi atau mengerti, memahami tentang definisi, masyarakat
mudah menganalisis segala sesuatu yang datang atau yang diungkapkan oleh para tokoh-tokoh bangsa ini. Maka dari itu, itulah pentingnya kita belajar definisi. Sebab tujuan daripada definisi ini teman-teman adalah untuk memperjelas sesuatu yang belum jelas, merinci sesuatu yang belum begitu rinci, menerangkan seterang-terangnya sesuatu yang belum terang. Itu tujuan daripada definisi. Secara etimologi saja, definisi ini berasal dari kata definition, yang berarti pembatasan. Nah, setelah kita menjelaskan, memperjelas sesuatu yang belum jelas, merinci dengan hati-hati, menggunakan kaidah-kaidah logis, menerangkan sesuatu yang belum begitu terang dengan kaidah logis pula. Nah, itulah yang akan nantinya menjadi pembatas daripada yang lain. Ketika sebuah kata diungkapkan menggunakan kaidah logis tersebut, ya, didefinisikan, dirinci, dijelaskan dan diterangkan dengan kaidah logis, maka itulah pembatasan yang terjadi. Sehingga apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah terminimalisirlah kebingungan itu, terilmiahlah segala pembahasan yang terjadi di kehidupan sosial kita. Karena tujuan daripada definisi adalah memperjelas sesuatu yang belum jelas, merinci sesuatu yang belum rinci, menerangkan sesuatu yang belum begitu terang berdasarkan atau menggunakan kaidah akal, maka definisi daripada definisi itu sendiri adalah menjelaskan atau menerangkan atau merinci sesuatu yang kita ketahui dan yang belum kita ketahui, sehingga dia menjadi batasan. Mendefinisikan sesuatu agar dia menjadi batasan teman-teman, maka kita harus mengambil semua zat daripada apa yang mau didefinisikan. Tetapi untuk mengambil semua zat itu pekerjaan yang paling sulit di dalam mendefinisikan sesuatu. Maka dari itu diambillah sebagian daripada zatnya. Nah, ada pula sesuatu yang sulit diambil sebagian zatnya, maka diambil sifat khususnya untuk didefinisikan. Nah, selain sifat khusus, ya, ketika sulit mendefinisikan sesuatu dengan sifat khusus, kita akan mengambil sifat umumnya, begitu. Nah, tetapi yang menjadi batasan, yang menjadi pembatas suatu definisi dengan definisi yang lain, itu dengan mengambil semua zat di dalam definisi itu. Nah, inilah poin penting daripada definisi. Yang sebenarnya definisi itu adalah mengambil semua pahaman kita tentang zat atau esensi atau hakikat sesuatu, nah, lalu didefinisikan dengan hakikat tersebut. Karena sulitnya upaya manusia, upaya kita mendefinisikan sesuatu dengan mengambil semua zat-zat pada sesuatu yang mau didefinisikan, sehingga dia menjadi batasan, maka diambilnya sebagian. Ketika sulit juga mengambil sebagian daripada zat sesuatu yang didefinisikan, maka diambil daripada sifat yang khusus pada yang mau didefinisikan. Bila itu sulit juga dilakukan, maka kita bisa mengambil sifat umum sesuatu yang mau kita definisikan. Tetapi sebagaimana tujuan definisi, dia menjelaskan sesuatu yang belum jelas, menerangkan dan merinci sesuatu yang belum terang. Maka dari itu, hakikatnya definisi adalah dengan menggunakan batasan. Tetapi untuk mempermudah kita mendefinisikan sesuatu dan bagaimana metodenya
Makanya yang menggunakan semua zat itu disebut definisi dengan batasan. Yang menggunakan dengan batasan ini teman-teman, dia ada yang lengkap, ada yang kurang. Nah, ada pula definisi dengan menggunakan gambaran. Nah, di definisi menggunakan gambaran ini juga ada yang lengkap, ada yang kurang. Nah, dengan menggunakan batasan lengkap, ya, definisi ini maksudnya adalah bagaimana metodenya gitu. Metodenya sebagaimana saya tegaskan di video sebelumnya, kita kalau tidak memahami 5 universal maka sulit kita mendefinisikan sesuatu yang mau kita definisikan. Bahkan kita tidak akan bisa mendefinisikan sesuatu apabila kita belum bisa memahami dengan baik terkait dengan 5 universal yang sebelumnya saya bahas. Jadi kalau kamu belum mendengarkan 5 universal, lebih baik lebih dulu ke sana baru kita ke pembahasan definisi ini. Dengan batasan lengkap ini teman-teman adalah suatu definisi yang menggunakan pembeda dekat dan jenis dekat. Apa itu pembeda dekat dan apa itu jenis dekat? Sebenarnya ini sudah saya bahas di 5 universal. Tetapi agar kita memahaminya, ya, jenis dekat ini maksudnya adalah sebuah genus yang paling hakiki, paling zat, di mana jenis di atasnya, ya, di atas golongan yang hakiki itu ada jenis lain. Misalnya binatang dan manusia. Di atas manusia ada binatang. Nah, binatang adalah jenis dekat. Jenis dekat ini maksudnya jenis yang paling dekat dengan golongan hakiki. Sementara pembeda dekat adalah pembeda yang betul mencakup keseluruhan daripada eksistensi sesuatu yang mau kita definisikan. Semisalnya manusia. Pembeda dekat daripada manusia terhadap benda lain adalah rasional. Maka dari itu, dengan mengambil keseluruhan zat pembeda dekat dan pembeda jenis dekat, maka dapat kita definisikan manusia adalah binatang yang rasional. Ini menjadi contoh dengan berupaya mengambil semua zatnya. Sementara definisi batasan yang kurang adalah menggunakan pembeda jauh dan jenis dekat. Jenis dekat tadi kita sudah bahas, suatu jenis yang dekat dengan golongan hakiki atau spesies hakiki. Spesies hakiki adalah manusia. Yang dekat dengan manusia adalah binatang. Apa pembeda jauhnya? Nah, ketika kita mendefinisikan binatang adalah benda yang perasa, dan kita juga mendefinisikan manusia sebagai benda yang perasa, maka perasa itu teman-teman itu menjadi pembeda jauh. Kenapa? Karena ada eksistensi binatang atau eksistensi kambing, eksistensi gajah di dalamnya, sehingga dia menjadi pembeda jauh. Jadi dalam mendefinisikan sesuatu, rumusnya kalau dia menggunakan pembeda jauh dan jenis dekat, itu namanya batasan kurang. Kalau dia menggunakan pembeda dekat dan jenis dekat, itu namanya batasan lengkap. Nah, ada pula teman-teman, kita sulit, ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sulit mendefinisikan dengan zat atau hakikat atau esensi daripada sesuatu yang kita definisikan, baik keseluruhan maupun sebagian. Maka dari itu kita hanya mendeskripsikan daripada sesuatu yang kita definisikan. Ini pula disebut definisi. Itulah yang disebut definisi dengan gambaran.
definisi dengan gambaran ini teman-teman, ada pula yang lengkap, ada yang kurang. Yang lengkap itu rumusnya apa? Metode yang kita pakai apa? Definisi dengan gambaran lengkap, metodenya adalah kita menggunakan jenis yang dekat dan sifat khusus. Gitu metode. Ini rumus. Jadi jenis dekat plus sifat khusus. Manusia, apa sifat khususnya? Sifat khusus manusia misalnya sarjana. Tanda kutip ya, itu menjadi sifat. Atau tertawa. Khusus maksudnya hanya ada pada manusia, tidak ada pada yang lain. Maka dari itu dapat kita definisikan manusia dengan binatang yang tertawa atau binatang yang sarjana, binatang yang punya titel. Nah, ini menjadi definisi dengan menggunakan metode jenis dekat, ya, jenis dekat plus sifat khusus. Nah, ini namanya apa? Description. Definisi dengan gambaran. Dan ini yang lengkap. Sementara yang kurang, rumusnya dengan menggunakan jenis jauh dan sifat khusus. Dan kadangkala dia menggunakan sifat khusus saja. Semisalnya adalah manusia adalah benda berkembang yang tertawa. Manusia adalah benda yang tertawa, benda yang sarjana. Nah, benda adalah jenis jauh, atau benda berkembang adalah jenis jauh daripada manusia. Jenis jauh ini maksudnya adalah jenis yang tingkatannya, ya kan, lebih jauh daripada golongan hakiki. Karena di bawah benda berkembang ada binatang dan tumbuhan. Di bawah binatang baru kita temukan ada manusia. Itu adanya di pembahasan kita sebelumnya di 5 universal. Nah, pada gambaran kurang itu teman-teman, selain kita mendefinisikan dengan rumus tadi, rumus jenis jauh dan sifat khusus, di sana juga ada jenis definisi yang terbagi di dalamnya ada definisi dengan menggunakan metode penyerupaan. Penyerupaan ini maksudnya adalah suatu definisi dengan menggunakan pahaman yang serupa dengan yang didefinisikan. Semisalnya ilmu adalah cahaya. Nah, ini ilmu ya memang cahaya, cahaya adalah ilmu. Ini penyerupaan namanya. Juga ada definisi dengan contoh. Dengan contoh misalnya manusia adalah Zakaria, ya, Ahmad, Adam, Muhammad dan yang lain. Jadi dengan menyebutkan suatu definisi yang mendefinisikan sesuatu yang didefinisikan dengan menyebutkan contoh daripada eksistensi yang didefinisikan itu. Nah, selanjutnya ada definisi pembagian. Ya, ini adanya di definisi gambaran kurang, teman-teman. Jadi kalau kita gunakan dia sebagai batasan itu lemah dia. Tidak betul-betul menjelaskan, merinci dan menerangkan. Tetapi dia sebagai definisi juga. Gitu. Nah, definisi dengan pembagian misalnya mamalia adalah ya, manusia, ya, kucing, gitu. Ya, karena mamalia adalah binatang yang atau hewan yang melahirkan, atau manusia adalah laki-laki dan perempuan. Ini namanya membagi eksistensi itu menjadi dua atau lebih. Tetapi jangan lupa teman-teman bahwa ada pula kata atau kepahaman tunggal dalam akal kita yang tidak bisa kita definisikan. Kenapa kita tidak bisa mendefinisikannya? Ya, kita kembali ke tujuan. Alasannya, tujuannya definisi ini kan menjelaskan, merinci, menerangkan. Maka ketika sesuatu itu sudah betul-betul jelas, sudah betul-betul terinci, ya kan? Ya,
perbedaannya dengan yang lain, maka nggak perlu kita definisikan. Semisalnya pedas, bisa nggak kita definisikan pedas? Atau kita mau definisikan warna putih. Warna putih adalah bingung apa yang mau kita definisikan. Jadi ini hanya contoh sebagai definisi. Intinya adalah bentuk definisi itu ada dengan batasan dan dengan gambaran. Dia memiliki metode. Nah, metode ini agar mudah dipahami, kita harus kembali ke 5 universal. Seperti itu. Selain bentuk definisi itu dan bagaimana rumus dalam mendefinisikannya, definisi sendiri memiliki syarat agar kita tidak salah dalam mendefinisikan sesuatu yang mau kita definisikan. Yang pertama, syarat definisi ini teman-teman adalah suatu yang mau kita definisikan, ya, antara definisi dan sesuatu yang didefinisikan itu harus sama. Nah, ini disebut juga ekuivalen. Sama dalam arti eksistensinya sama. Tidak boleh kita masukkan eksistensi lain di dalam definisi. Ya. Dia harus menyeluruh daripada definisi. Ya, sesuatu yang didefinisikan. Tidak boleh kita masukkan eksistensi lain. Nah, tidak boleh juga kita mengambil hanya sebagian daripada eksistensi dari yang didefinisikan itu. Maka dari itu, prinsipnya adalah dalam syarat pertama ini dia harus lengkap dan melarang. Lengkap yang dimaksud dia harus mencakup keseluruhan daripada sesuatu yang didefinisikan. Baik dalam kepahaman akal maupun di luar akal. Maka dapat kita pahami bahwa definisi dengan syarat pertama itu dia tidak boleh umum. Ya, dia tidak boleh umum dalam pendefinisiannya. Semisal kita mau definisikan manusia, manusia adalah hewan atau binatang yang berjalan. Sementara berjalan, ya, tidak hanya ada pada manusia. Nah, ini masuk pada melarang. Kita harus melarang eksistensi lain. Karena kalau kita mendefinisikan manusia dengan binatang berjalan, nah, di situ kita akan memasukkan eksistensi kambing, anjing, kerbau. Nah, maka di situ kita menyamakan, tidak betul-betul membedakan manusia dengan kambing. Nah, semestinya bagaimana? Ya, sebagaimana pada definisi batasan. Ya, batasan yang lengkap. Di mana manusia adalah binatang rasional. Dia mengambil keseluruhan daripada manusia. Yang kedua, tidak boleh kita mendefinisikan, ya, sesuatu yang didefinisikan itu khusus, terlalu khusus. Kenapa? Dia tidak bisa menjelaskan dan merinci secara universal nantinya, secara keseluruhan. Contoh, kita mendefinisikan meja misalnya. Meja adalah benda yang berbentuk segi empat, terbuat dari kayu, memiliki kaki dan laci. Misalnya, ini contoh. Nah, sementara meja itu sendiri tidak semuanya terbuat dari kayu. Nah, ini terlalu khusus namanya. Jadi tidak boleh terlalu khusus, tidak boleh juga terlalu umum. Dia harus mengambil keseluruhan daripada eksistensi yang mau kita definisikan. Seperti itu. Itu syarat supaya dalam pendefinisian atau dalam upaya mendefinisikan sesuatu kita tidak keliru. Kita benar-benar memenuhi tujuan daripada definisi. Nah, yang ketiga dari syarat pertama ini dapat kita pahami bahwa dia juga melarang sesuatu yang
negatif dari sesuatu yang didefinisikan, sebab dia harus sama gitu. Semisal manusia adalah benda mati. Nah, ini negatif, berlawanan. Sementara dia harus ekuivalen, harus sama. Misalnya kambing adalah bukan kambing. Nah, ini negatif, berlawanan. Nah, itu syarat pertama daripada definisi. Yang kedua, yang menjadi syarat dalam kita mendefinisikan sesuatu, kita tidak boleh mendefinisikan sesuatu itu dengan kata yang sama, kata majasi misalnya. Nah, ini bisa kalian kembali ke pembahasan lafaz. Di paket logika saya sudah bahas tentang lafaz. Ada kata persekutuan, ada kata penyerupaan, ada kata ketidaksamaan, ada kata majasi. Tidak boleh kita gunakan kata-kata itu. Atau supaya mudah dipahami, tidak boleh kita gunakan kata yang menjadi sinonim dari definisi, dari yang mau didefinisikan, seperti itu. Misalnya manusia adalah insan. Nah, ini insan dan manusia itu sama, ya. Jadi kata yang banyak tapi maknanya satu, itu namanya kata persekutuan. Tidak boleh kita masukkan itu di dalam definisi, ditolak. Kenapa ditolak? Nah, dia tidak akan betul-betul menerangkan, merinci daripada sesuatu yang kita definisi. Sementara tujuan definisi adalah menerangkan, merinci atau menjelaskan, seperti itu. Dia harus tepat. Jadi hindari kata yang menjadi sinonim daripada sesuatu yang didefinisikan. Alam semesta adalah jagat raya. Ah, ini kan kata persekutuan, kata yang sama tapi kata yang berbeda tapi maknanya sama. Nah, yang ketiga, syarat definisi itu adalah definisi harus lebih jelas dari sesuatu yang didefinisikan. Jadi hindari sesuatu yang didefinisikan ini tidak jelas. Misalnya Anda ingin mendefinisikan ilmu, sementara ilmu itu sendiri sesuatu yang jelas. Tidak ada yang lebih jelas daripada ilmu. Jadi sulit untuk mendefinisikan. Maka dari itu ilmu sendiri, misalnya adalah pahaman Murtada Mutahari, tidak terdefinisikan. Nah, atau Anda ingin mendefinisikan manusia adalah makhluk yang memiliki banyak sel, yang bila bertabrakan sel itu manusia akan sakit. Nah, ini tidak jelas. Lebih jelas manusianya. Jadi hindari sesuatu yang tidak jelas. Atau Anda ingin mendefinisikan ibu adalah yang punya anak. Nah, sementara yang punya anak tidak hanya ibu, melainkan anak sendiri itu, keberadaan anak dalam rumah tangga itu kerjasama ibu dan ayah. Maka tidak boleh seperti ini. Justru dia akan berbalikan terus. Nah, tidak boleh juga, ya. Ini menjadi syarat yang keempat. Hindari dalam pendefinisian itu sesuatu yang berputar. Misalnya, genap adalah angka 2 adalah genap. Misalnya, genap adalah bukan ganjil, ya, seperti yang tadi negatif. Nah, hindari itu. Hindari yang sifatnya berputar di situ saja, gitu. Misalnya 2 adalah angka genap. Untuk memahami 2, kita harus ke angka genap. Nah, jadi berputar. Angka genap adalah 2. Jadi seperti itu terus. Nah, tidak akan berfaedah, ya kan? Jadi kalau kita menggunakan cara itu, dia akan berputar di situ. Nah, artinya dia sesuatu yang tidak betul-betul menjelaskan dan merinci daripada yang mau didefinisikan. Jadi itulah yang menjadi syarat definisi. Nah, semoga apa yang saya jelaskan ini bisa menjadi dasar kita memulai dalam kehidupan sehari-hari ini lebih hati-hati dalam menganalisis
menerima ya kan sesuatu yang dari luar, lalu bisa kita telaah dengan menggunakan kaidah-kaidah logis, lebih ke situ ya, supaya kita bisa definisi dia, bisa kita batasi dengan yang lain ya, supaya nantinya dapat pula kita memberikan proposisi, argumentasi terhadap definisi orang lain. Kalau kita tidak mempelajari ini dengan baik, maka sulit ya, maka sulit kita memberikan argumentasi terhadap argumentasi orang lain. Jadi harus menggunakan kaidah-kaidah logis dan metode-metode yang sebelumnya sudah saya jelaskan itu menjadi syarat juga ya kan, untuk diingat bahwa begitulah cara mendefinisikan sesuatu yang mau kita definisikan. Baiklah, saya kira demikian teman-teman. Semoga ini tidak membuat kamu bosan dan ini bermanfaat untuk kamu. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.